البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kemudian juga disebutkan, apakah disyaratkan untuk hafar ard harus kemudian menggali tanah yang dia terkena air kencing itu? Ya, tidak, tentu saja tidak, ya. Tidak disyaratkan yang demikian, cukup dengan diguyurkan air padanya tadi. Kemudian gosal atau najasah. Jadi air yang dia itu kita tuangkan di lantai itu kan, ini kena kencing, kemudian dituangkan air padanya. Bekas air yang tadi kita gunakan untuk mengguyurnya itu apakah najis? Disebutkan di sini jelas dalam hadis ini. Anna ghusalata an-najasah al-waqi'ah 'alal ard tahirah. Air yang diguyurkan di situ adalah suci. Paham? Itu adalah suci. Walaupun bersama dengan kencing tadi. Kenapa? Karena buktinya tadi tidak kemudian yakni tidak disyaratkan kemudian ditambah air lagi dan sebagainya, tidak. Itu adalah suci. Kemudian bekasnya itu orang sholat di dalamnya, sholat di tempat itu tadi, itu adalah boleh, karena itu adalah suci. Demikian. Tidak perlu kemudian dibongkar tanahnya, kemudian ditambahi lagi tanah di situ untuk menguruknya, tidak. Dari hadis tadi jelas bahwa kemudian bekasnya, kemudian seorang sholat di atasnya, itu adalah boleh. Bagaimana kalau mungkin di karpet dan sebagainya, diguyur air juga. Diguyur air yang semisalnya, ya, yang sekiranya cukup, dan itu adalah suci sudah. Itu adalah suci. Atau mungkin diambil karpetnya, ya, kemudian dibersihkan, kemudian tadi lantainya cukup dipel dan sebagainya. Ini tidak kemudian harus kemudian dibongkar dan sebagainya. Kemudian dibahas tentang abwal wa arwas al-hayawanat, kencing, demikian juga berak dari hewan-hewan. Bagaimana ini? Disebutkan di sini terjadi perselisihan. Ada 3 madhab. Kesimpulannya adalah selain apa yang boleh dimakan, ya, itu adalah najis. Setelah lewat tadi pembahasannya. Jadi dari sini, ya, bagaimana kita bisa berpendapat seperti itu? Berarti kita mengatakan bahwa yakni kotoran kambing, kotoran ayam, demikian juga kotoran sapi itu bukan najis? Iya, tidak najis. Ya, demikian. Kenapa? Disebutkan di antara dalilnya bahwa Nabi SAW beliau apa? Ketika ditanya apakah boleh seseorang sholat di kandang kambing, Nabi mengatakan na'am, boleh. Seseorang yang sholat di kandang kambing tentu saja di situ ada kencingnya, ada beraknya dan sebagainya. Jelas ya. Demikian juga Nabi SAW beliau waktu itu dalam hadis muttafaqun alaih juga, Nabi SAW beliau tawaf di Masjidil Haram menaiki apa? Menaiki bair, menaiki onta. Namanya onta tidak peduli kapan dia kencing, demikian juga kapan dia berak, ya. Bahkan ini di masjid paling mulia, 100.000 kali pahalanya daripada masjid-masjid yang lain. Ya, di sini menunjukkan apa? Bahwa itu adalah suci. Ini dalil yang sangat kuat, ya. Dalil yang sangat kuat. Adapun disebutkan di sini seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala, maka beliau berpendapat itu adalah najis, ya. Dalilnya apa? Itu madzhab Imam Syafi'i. Dalilnya istanzihu minal baul. Hati-hatilah kalian dari apa? Dari kencing. Fa inna amata ada bil qabr minhu, karena kebanyakan sisaan kuburan itu dari air kencing. Ini dalilnya. Tapi dijawab bagaimana? Al baul di sini dengan alif lam. Yani kencing yang sudah tertentu. Demikian. Menjawab seperti itu. Karena tadi kita sebutkan hadis muttafaqun alaih. Kalau tadi istanzihu minal baul itu adalah hadis yang sahih juga. Ya, tapi tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jawabannya adalah tadi hadis muttafaqun alaih, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal demikian tadi. Ini jawaban paling kuat. Oleh karena itu kadang kita perhatikan kalau Idul Kurban, ya, mereka berhati-hati, tidak boleh kemudian yakni memotong atau membersihkan dagingnya itu di masjid. Atau kalau di situ mereka benar-benar membersihkannya. Karena berpendapat itu adalah najis, demikian juga darahnya adalah najis. Dan yang benar adalah bukan najis. Karena kita sudah membahas sekarang dalam hal kencing, demikian juga dalam hal kotoran tadi. Demikian juga Nabi SAW waktu itu memerintahkan bahkan ketika ada orang sakit, untuk orang sakit tersebut meminum dari air kencing unta. Demikian juga susunya. Demikian, menunjukkan demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 11 yang terakhir, insyaallah.
Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, hadis ini dhaif ya, lemah. Karena Abdurrahman bin Zaid bin Aslam lemah, tetapi apa? Datang riwayat mauquf. Ya, ini yang sahih itu adalah ucapannya Abdullah bin Umar. Dan sering kita menyebutkan bahwa ucapan sahabat kalau itu bukan ijtihad atau hasil pikiran dia, maka itu hukum rafa namanya. Ini maksudnya adalah hukumnya hukum terangkat bahwa itu adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti menyebutkan sholat zuhur umpamanya 4 rakaat, ya tidak mungkin dari akal pikiran dia. Itu tentu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian hal ini. Ini adalah ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan itu adalah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ucapan beliau tidak mungkin kemudian muncul dari pendapat beliau, mesti datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang mengatakan ini adalah ucapan Nabi adalah dhaif, tadi sudah kita sebutkan. Jadi ini cuma ucapan Abdullah bin Umar, dan itu adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uhillat lana maitatan wa daman, dihalalkan untuk kita maitatan, 2 bangkai dan 2 darah. Apa itu? Fa ammal maitatan, adapun 2 bangkai yang boleh kita memakannya apa? Fal jarot, yaitu belalang. Walaupun sudah mati boleh kita memakannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu berperang 7 kali. Dalam hadis Abdullah Ibn Abi Aufa muttafaqun alaih, perang 7 kali. Abdullah ini berperang dengan Nabi 7 kali, tidaklah yang beliau makan bersama dengan Nabi kecuali apa? Kecuali belalang. Wal hud, demikian juga hud, ikan paus atau mungkin ikan yang besar-besar itu. Maka walaupun sudah mati, maka itu adalah halal. Wa amma daman, adapun daman ini 2 darah, fatohal, yakni limpa. Wal kabid, ya hati, seperti itu. Maka ini adalah boleh kita makannya. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fi dhafun, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, di dalamnya ada lemah. Tadi sudah kita sebutkan. Hadis ini adalah ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan itu adalah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dibahas di sini tentang apa? Tentang bangkai ikan paus atau semisalnya, maka ini adalah apa? Itu adalah halal walaupun tidak disembelih, ya. Demikian juga ikan. Ya, ikan umpamanya semisalnya, maka itu adalah halal. Sekarang dibicarakan bangkai selain tadi, selain ikan paus, demikian juga belalang, demikian juga apa? Bangkai manusia, orang mati maksudnya. Apakah itu najis? Ya, disebutkan bahwa itu adalah najis. Bangkai selain tadi itu adalah najis. Kalau kita melihat umpamanya kambing mati sendiri umpamanya, tidak disembelih, maka itu najis karena bangkai. Demikian juga yang lainnya, karena bangkai. Dalilnya apa? Hadis akan datang nanti. Idza dubihal al-ihab faqad tahura. Apabila disamak al-ihab, kulit, faqad tahura, maka suci. Apa itu? Ya, ini kita tahu kalau ada mungkin kulit kambing disamak, ya, dikasih garam, dikeringkan, dikasih garam, nanti dijadikan tempat duduk atau untuk tempat dan untuk tas atau semisalnya, maka itu suci. Walaupun apa? Walaupun dia bangkai. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu menganjurkan, nanti akan datang penjelasannya. Ya, maka itu adalah suci. Walaupun dia bangkai. Kenapa kalian tidak untuk membuatnya sama sehingga bisa menjadi suci? Ya, ini menunjukkan bahwa itu adalah suci. Jadi demikian. Jadi asalnya adalah najis, selama dia kemudian disamak, kemudian apa? Menjadi suci. Jadi demikian. Adapun maitah al-adami, bangkai Bani Adam, maksudnya apa? Orang yang mati itu. Orang yang mati itu apakah najis? Disebutkan itu adalah bukan najis. Laisa binajis mutlaqan, bukan najis secara mutlak. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan innal muslim la yanjus, hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, sungguhnya muslim bukan najis, hidup ataupun mati maka dia tidaklah najis. Demikian. Demikian juga ya, hadis-hadis yang lain yang menyebutkan yang demikian. Demikian juga waktu itu amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qatlil musyrikin yaum Badr, ketika orang-orang musyrik di perang Badar mereka mati, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk kemudian mereka dimasukkan ke dalam sumur itu.
Ya, di sini menunjukkan ya membawa yang megangnya dan tidak disebutkan bahwa mereka kemudian mencuci dan sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa bangkai dari ikan paus, demikian juga belalang, demikian juga manusia itu adalah suci. Adapun selain dari tiga itu adalah najis. Setelah demikian kita akan baca buku berikutnya.